Sobat 7, jiwa muda kerap tak hilang dari diri kita. Apalagi kalau sampai saat ini Sobat 7 masih melakukan petualangan ke tempat-tempat yang memacu adrenalin. Jiwa muda yang selalu mencari tempat seru buat didatangi tentunya makin menggebu jika tempat yang dituju panoramanya menyuguhkan keindahan. Benar-benar sesuatu yang amat dinanti tentunya. Nah, kami sudah menyiapkan list daerah yang tentunya wajib didatangi. Yuk, siapkan ransel dan adrenalinmu untuk mengunjungi negara-negara berbahaya dengan panorama indah. Mau tahu apa saja? Ketika Sobat 7 mendengar kata pulau, terbayang dengan jelas pasir putih, air laut kebiruan yang jernih, dan mungkin saja sunset yang indah. Salah satunya adalah Pulau Sentinel Utara. Pulau Sentinel Utara adalah pulau yang berada di gugusan Kepulauan Andaman, India. Pulau ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pulau Sentinel Utara dikelilingi terumbu karang. Kebayang dong keindahan bawah lautnya. Dijamin bisa menghipnotis mata kita deh. Tapi kali ini Spotlight tidak menyarankan untuk Sobat 7 berlibur ke pulau ini karena pulau ini pun tertutup dari kunjungan orang luar. Kok bisa? Jadi pulau ini dihuni oleh suku Sentinel yang masih primitif Sobat 7. Siapapun yang mendekati Pulau Sentinel Utara ini akan mendapat sambutan yang kurang menyenangkan. Dari bibir pantai, orang-orang Sentinel akan memanahi mereka yang mencoba mendekat ke Pulau Sentinel Utara. Suku Sentinel adalah suku yang dilindungi pemerintah India dan sebetulnya sudah ada larangan agar siapa saja tidak mengunjungi Pulau Sentinel Utara. Bahkan baru-baru ini seorang turis Amerika Serikat bernama John Allen Chow secara ilegal mencoba mendekati pulau ini. Sayangnya ia tewas terkena anak panah dari suku Sentinel. Jadi kalau Sobat 7 mau mendatangi pulau ini lebih baik urungkan niat ya. Masih banyak kok pulau yang punya air laut bening dan sunset indah. Sobat 7 yang suka mengarungi lautan dan pantai, maka Pulau Nauru harus masuk dalam list destinasi liburan Sobat 7. Nauru adalah negara terkecil di Pasifik Selatan sekitar pertengahan antara Australia dan Hawaii. Uniknya nih, Nauru ternyata adalah negara paling sedikit penduduknya di urutan kedua dunia setelah kota Vatikan. Luas Nauru pun hanya 21 km persegi. Meskipun terbilang pulau kecil, namun Nauru adalah pulau yang memiliki sejarah panjang. Sayangnya pada tahun 2001 Nauru di blacklist negara-negara di dunia karena menjadi tempat pencucian uang. Wow, serem juga ya. Meskipun masuk dalam daftar hitam negara dunia, tapi kita masih tetap bisa nikmati pemandangan yang indah di sini. Pada sisi barat Nauru terdapat Laguna Buanda sebagai tempat istirahat dengan pemandangan yang indah. Selain itu ada teluk dan pantai-pantai di Anibare yang aman untuk berenang dan bisa melihat batuan karang di laut. Pulau Nauru memiliki keindahan bahari yang luar biasa. Sayangnya pulau ini hanya bisa menyambut tidak lebih dari 130 pelancong setiap tahunnya. Nauru memang tidak mempopulerkan wisatanya. Tapi uniknya di sana terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang dari Perang Dunia Kedua. Menarik untuk dikunjungi nih Sobat 7. Kalau Sobat 7 berpikir untuk berkunjung ke negara Yaman, mungkin harus tetap waspada dan hati-hati ya. Yaman berada di ujung selatan Semenanjung Arab, tepatnya pada perbatasan Arab Saudi dan Oman. Setiap tahunnya Yaman hanya menerima kedatangan sebanyak 60 wisatawan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya travel warning atau larangan perjalanan dari sejumlah negara terkait perang yang sedang berlangsung di sana.
Meskipun akses menuju Yaman cukup sulit karena adanya larangan perjalanan tersebut, ternyata tidak membuat para wisatawan mengurungkan niatnya untuk bisa menikmati pesona baharinya, meskipun harus nekat menerjang bahaya. Bagaimana tidak, keindahan pantainya menghipnotis mata kita loh Sobat 7, seperti Pulau Socotra, Bukit Pasir, hingga Pantai Arhur. Tak ketinggalan ada pula situs budaya dan sejarah yang harus banget dikunjungi, yaitu Masjid Al-Saleh, Kota Tua Sanaa, dan Benteng Yaman. Ternyata di balik konflik yang sedang melanda, ada surga tersembunyi yang menarik hati untuk didatangi. Tapi Sobat 7 harus tetap berhati-hati ya bila datang ke negara ini. Kalau negara yang satu ini mungkin terdengar asing di telinga Sobat 7. Ini adalah Tuvalu, sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Tuvalu adalah negara terkecil keempat di dunia. Dahulu negara ini dikenal dengan nama Kepulauan Ellis. Tuvalu berdekatan dengan negara Nauru. Kepulauan seluas 26 km persegi dengan penduduk sebanyak 10.000 jiwa ini beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan hujan. Pulau ini disebut-sebut sebagai pulau yang paling cantik di Pasifik, namun sayang tidak banyak wisatawan yang datang ke tempat ini. Hingga kini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Tuvalu sekitar 200 wisatawan. Jika dibandingkan dengan Nauru, Tuvalu termasuk pulau yang sulit aksesnya. Mungkin ini salah satu alasan mengapa jarang ada turis yang datang. Padahal pulau ini memiliki pemandangan pantai yang memukau. Warna lautnya yang biru dan langit cerah cocok untuk Sobat 7 melepas kepenatan untuk bersantai. Kalau Sobat 7 tertarik mencoba destinasi wisata satu ini, nampaknya harus buru-buru deh. Karena pulau ini nampaknya akan segera menghilang. Hal ini dikarenakan efek pemanasan global. Waduh, kok bisa sih? Jadi sejumlah ahli lingkungan mensinyalir kalau perubahan iklim bakal membuat air laut di sekitar Tuvalu semakin naik. Dan dikhawatirkan dapat menenggelamkan daratannya di masa depan. Beberapa penduduk Tuvalu sudah berpindah ke negara sekitarnya, terutama ke Selandia Baru, karena takut masa depannya ikut tenggelam bersama pulau yang dicintai. Itulah beberapa rekomendasi negara dan destinasi wisata yang bisa masuk ke dalam list jelajah Sobat 7 untuk pengalaman perjalanan yang lain dari biasanya. Ada yang menarik hati? Ayo rencanakan liburan yang tak terlupakan. Keadaan menegangkan saat memakai handphone. Seperti apa? Nantikan sesaat lagi, tetap di Spotlight.